Tujuan Mbak Novi dari awal sampai detik ini dia pengennya lo sembuh, udah itu aja. Bahkan dia sampai mikir kayak yaudah Mas Agus dibawa ke Pineng aja. Tapi keluarga lu. Hola netizen yang tercinta. Selain Agus korban penyiraman air keras yang tengah viral, hal serupa juga dialami oleh pria bernama Faisal. Faisal mengalami peristiwa naas setelah kedua matanya dicongkel oleh pelaku inisial K yang kini sudah diamankan. Faisal juga mendapat perhatian dari Pratiwi Novianti yang membantunya menggalang donasi pengobatan. Ditemani adik perempuannya bernama Mora, Faisal diundang dalam podcast Denny Sumargo mengisahkan kejadian pilu tersebut. Kepada Denny Sumargo, Faisal menceritakan kronologis dirinya hingga kedua matanya mengalami kerusakan. Mora mengungkap kondisi mata Faisal saat ini sudah dioperasi, namun kemungkinan untuk melihat sangat kecil lantaran kerusakan saraf. Namun masih ada kemungkinan 30% untuk mata sebelah kanan bisa melihat, dan itulah yang diharapkan Faisal dan keluarga. Dibantu oleh Pratiwi Novianti, Faisal kini sudah mendapatkan uang donasi dari netizen yang budiman. Tapi donasi sebanyak kurang lebih 7 juta rupiah itu belum digunakan oleh Faisal, sehingga membuat Denny Sumargo bertanya-tanya. Denny Sumargo lantas menanyakan mengapa Faisal tidak berani menyentuh uang donasi yang sudah masuk tersebut. Adik Faisal menjelaskan uang donasi itu tidak dipakai lantaran sebelumnya pengobatan dibantu oleh teman-teman Faisal juga uang pribadinya. Mora menginginkan uang donasi yang digalang oleh Pratiwi Novianti dapat digunakan apabila ada informasi dari dokter yang memungkinkan untuk cangkok mata. Lebih lanjut, adik Faisal itu memaparkan bahwa dari awal uang tersebut adalah uang pengobatan dan mereka memakai uang pribadi sebagai operasional. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Nah gitu loh Mas Agus, maksudnya kayak gini loh, tanpa diminta, kan udah dari awal udah diwanti-wanti untuk transparan, terang-terangan, kayak tahu diri aja kita tuh dibantu orang, terus kita kasih lah mutasi rekeningnya tanpa harus diminta-minta, tanpa harus di woro-woro. Kayak Mas ini case-nya sama kayak kamu loh, dia matanya juga sakit, bermasalah juga, butuh pengobatan, tapi dia tahu diri uang yang dikasih oleh yayasannya Mbak Novi itu disimpan dulu sama dia, dipakainya nanti kalau misalkan ada tindakan yang lebih serius, lebih lanjut, dia pakai uang yang dikasih yayasan ini, ada simpenannya nih. Untuk sementara berobat kecil-kecilan dia pakai uang dari teman-temannya yang donasi, yang kasih, yang bantu, itu untuk ongkos dan lain-lain. Itu kayak gini loh, orang tuh kalau dibantu itu ngerti pengertian istilahnya, dia tahu bagaimana cara dia bersikap, dia ngerti oh gue dibantu sama orang nih, apa yang harus gue lakukan, gue menghargai orang yang kasih, gue harus terang-terangan nih uang yang lo kasih tuh gue pakai buat berobat loh, bener-bener untuk berobat, untuk ini dan lain-lain segala macam. Karena kan kalau kita buat open donasi itu tuh di caption biasanya udah tulis open donasi untuk berobat, begitu ya. Itu loh contoh yang bener tuh kayak gini. Kalian yang belum nonton podcastnya nonton aja deh, ini masnya keren banget dan perlu diapresiasi ya. Istrinya apa adiknya ya, istrinya kayaknya deh. Aku kan baru kelar nih nonton podcastnya Bang Densu yang ini. Terus sebenarnya di video ini dijelasin gitu ya, kalau misalkan dari mutasi tuh kelihatan bahwa pelunasan rumah itu cuma 35 juta, terus ada keluar duit 20 juta, 10 juta ditransfer ke orang, terus ada pembayaran Tokopedia sama Shopee kan. Cuman gue gak mau terlalu cepat menyimpulkan karena gue takutnya nanti ternyata uang yang dikeluarkan itu benar untuk kebutuhan Mas Agus. Jadi ya gue nunggu klarifikasi dari Mas Agus lah. Pas gue nonton gue tuh realize banget kalau Mbak Novi tuh lebih baik daripada keluarga lo Mas Agus. Tujuan Mbak Novi dari awal sampai detik ini dia pengennya lo sembuh, udah itu aja. Bahkan dia sampai mikir kayak yaudah Mas Agus dibawa ke Pineng aja. Tapi keluarga lu denger dari dokter Indonesia aja nggak bisa disembuhin, langsung kayak menyerah. Oh ya udah kita ke donasi. Kagak ada kepikiran gitu mau berobat di luar negeri. Ayo kita usahain yang terbaik, pokoknya buat Agus harus sembuh. Padahal masalahnya cuma satu loh, dari awal Mbak Novi maunya lu transparan, tapi lu nutup-nutupin. Berarti kan ada sesuatu yang aneh.
aneh. Kenapa lo harus tutup-tutupin? Kalau emang bener ya buka aja semuanya. Ternyata sekarang kelihatan kan banyak di mutasi lo yang kayak nggak tahu juntrungannya kemana. Selain sakit hati ya, kayak nggak penting tau nggak ngurusin ranah-ranah hukum tuh si pengacara F gak jelas. Mendingan fokus dia untuk bantu orang lain lagi dibanding kayak ngurusin ranah-ranah hukum kayak begini. Jadi mari kita bantu si Icang ya guys ya untuk menemukan keadilan, bantu up, repost video biar tambah rame, biar cepet ketangkap sisa-sisa tersangka yang masih belum ketangkap. Sementara ini kan yang ketangkap cuma satu ya, itu tujuannya. Dan kalau mau donasi sok atuh ayo cus. Nah yang kayak begini nih yang malah bikin kita mau berdonasi dengan senang hati. Dan aku ngelihatnya dari podcastnya Densu itu memang langsung banyak yang donasi ya, iki loh tipikalnya orang sing tahu diri ya. Mereka tuh cuma dapat 6 juta loh awalnya, itu pun mereka istilahnya diaman-eman untuk kalau misalnya nanti harus ada operasi yang harus dilakukan, karena masih ada harapan, semoga masih ada harapan mata yang satunya itu masih bisa ya jangkok mata or something lah, nggak tahu gitu ya. Dan mereka ini tanpa diperintah, tanpa diinstruksi selalu melaporkan ya, laporan keuangan berapa aja yang masuk tanpa diminta, karena kita sekali lagi punya adab. Kalau masih ada yang ribet masalah status duitnya, donasi untuk si Agus itu wes ikut duduk duit Agus, ikut duduk duit Novi, ikut duit netizen, ikut duit donatur yang harus dipertanggungjawabkan. Kalau misalnya sekarang ada petisi nih minta dibalikin, ya udah balikin ke yang punya duit. Mereka tuh nggak ikhlas loh, tahu nggak ikhlas. Sama-sama kehilangan mata, tapi donasi Bang Icang ini kekumpulnya enggak seberapa. Mau tahu nggak kenapa? Yang pertama, lo lihat aja penampilannya, ini orang pasti gak bener. Tato di mana-mana, di situ anak pang juga. Palingan donasinya juga dipakai yang enggak. Gue rasa persepsi kayak gini tuh nggak akan berlaku lagi mulai hari ini. Bandingin deh sama yang sebelah, nangis-nangis, sedih, habis itu dapat donasi lebih, nggak tahu terima kasih. Bang Icang dapat donasi 6 juta doang, bilang syukur alhamdulillah. Padahal donasinya Bang Icang itu paling 0, berapa persen dari donasinya si sebelah. Tapi Bang Icang ini punya rasa terima kasih, punya rasa syukur meskipun penampilannya itu berandalan, tatoan, anak jalanan. Bahkan saat Bang Icang kehilangan matanya, dia masih mengucap syukur alhamdulillah karena masih belum kehilangan nyawanya. Lo bayangin aja coba. Jadi jangan menilai orang dari covernya, karena biasanya yang pengen terlihat baik itu justru aslinya munafik. Nih, Bapak kan sebagai orang hukum ya, menanggapi terkait uang donasi yang Agus itu loh, yang sama Teknopi yang punya yayasan. Coba gimana secara hukum? Boleh nggak sih sebenarnya uangnya itu dipergunakan untuk yang bukan tujuan utamanya gitu loh? Sebenarnya itu terkait dengan penggunaan uang donasi, di mana tujuan donasi tersebut untuk pengobatannya si Agus. Nah, harusnya sih itu diperuntukkan untuk penggunaan pengobatannya si Agus. Nggak boleh dipergunakan untuk yang lain-lainnya, kecuali kalau misalkan setelah dipergunakan untuk tujuan yang utamanya ada sisa, nah untuk kelebihannya diperlukan untuk yang lain, yaitu silakan, karena terkait dengan uang yang sudah diberikan ya itu penguasaan penggunaannya ya di orang tersebut terakhir. Nah, cuman terkait dengan penggunaan donasi itu sendiri harus setransparan mungkin penggunaannya, bahwa orang nyumbang kan bukan hanya semata-mata nyumbang karena Agusnya, karena untuk penyembuhan penyakit si Agusnya tadi gitu, supaya sembuh. Nah, demikian mungkin terkait dengan penggunaan donasi
Kalau misalnya kan dia udah ditransfer ke rekeningnya gitu, rekening pribadi gitu, bukannya jadi miliknya dia gitu. Ya itu tadi, bahwa donasi itu kan orang nyumbang karena peruntukannya untuk pengobatan, bukan buat kepentingan yang lain. Nah, terkait dengan penggunaan yang lain-lain itu penyalahgunaan, sebenarnya masuk ke penyalahgunaan peruntukan uang donasi tadi. Tapi kan nggak ada perjanjian gitu loh Pak, nggak ada perjanjian hitam di atas putih nih untuk pengobatan gitu. Ya itu perjanjian kan ada yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, orang dengan setuju memberikan uang untuk pengobatannya Agus, nah itu perjanjian tidak tertulis dari penyumbang kepada yang disumbang. Itu sih. Oh iya. Itu bahwa ya nggak serta merta, memang ada dalam hal perjanjian itu ada tertulis dan tidak tertulis. Nah itu bagian dari perjanjian yang tidak tertulis. Nah itu ada itikat baik, gitu. Itikat baik seorang bahwa dia mengharapkan donasi untuk biaya pengobatan. Niatnya dia kan untuk pengobatan. Nah, orang juga yang memberikan niatnya untuk memberi buat pengobatan. Nah, tiba-tiba disalahgunakan, tentunya itu ada itikat buruk dari si penerima donasi. Oke. Berarti memang tujuan utamanya dulu ya, untuk pengobatan itu dulu diselesaikan. Betul. Oke, thank you Pak atas pencerahan hukumnya. Gitu guys.